Kita tentu tahu karena kita menghidupi bagaimana kebutuhan mendasar kita itu pangan, sandang, papan. Dan masing-masing wilayah, masing-masing daerah itu juga mempunyai suatu adat istiadat, tradisi bagaimana menghormati makanan. Mungkin orang Jawa sekarang cocok sekarang kulineran. Sudah berbeda lagi mungkin filosofinya. Kalau dulu mangan ora mangan sing penting kumpul, ya makan tidak makan yang penting kumpul. Kalau sekarang mungkin agak beda. Kumpul ora kumpul yang penting kuliner. Nah, wes healing. Tentu kita mengetahui kemudian ada sisi yang lain. Ternyata bukan menjadi sesuatu kebutuhan mendasar pokok meskipun itu tetap, karena orang kemudian bisa pilih macam-macam. Dan ada ya tradisi kalau menyuguhkan itu juga harus lebih. Ya saya lama keliling stasi-stasi, 27 stasi itu, kalau kalau memberi suguhan makanan, waduh, kayak untuk orang 20. Tidak tahu itu pinjaman dari mana, hutang dari mana. Stasi, suguh-suguh, orangnya cuma 3-4, telurnya 20 yang disuguhkan. Ya, tidak tahu nanti sisa atau bagaimana. Ada ahli makanan di Indonesia yang menghitung. Kalau seseorang itu menyisakan nasi sedikit saja, kalau dikumpulin 280 juta orang ataupun 200, kalau itu 0,5 gram lalu dikalikan, ternyata banyak sekali, bisa ton hasilnya apa yang kita buang. Maka Paus juga mengingatkan, tidak elok ya ketika kita menyisakan makanan, karena makanan itu adalah kehidupan itu sendiri. 2 kali saya mengalami semacam bukan live in ya, acara Pramuka Asia Pasifik Pembina di Korea Selatan selama seminggu. Selalu setiap pagi yang dihidangkan, mereka tidak malu menghidangkan recycle rice. Jadi nasi yang sudah, karena makan nasi yang sisa lebih malam itu dibuat kayak lempeng kalau di sini, digoreng garing-garing begitu ya, pahit-pahit sedikit. Oh iya, lalu juga dibuat sup, lalu juga dibuat rice cake, kue nasi, dan mereka menyampaikan di meja, ini recycle rice, nasi bekas, nasi yang diolah kembali, karena mereka sangat menghargai makanan. Karena kalau musim dingin sudah lama panjang, maka mereka membuatnya itu makanan-makanan yang tahan lama ya, kimchi yang kecut-kecut gitu, setiap pagi, siang, malam. Lalu kesempatan kedua juga di Korea, bukan di kota besarnya, di desa. Dan ternyata itu juga terjadi apa yang 5 tahun kemudian saya alami di tempat retret itu, juga selalu ada di meja itu recycle rice, jadi nasi yang telah diolah kembali. Bagaimana suatu budaya itu menghormati makanan. Makanan itu adalah hidup yang menjadi kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita sungguh kemudian menyadari akan kehidupan itu, kita juga tahu bukan hanya secara fisiologi kita membutuhkan makanan, jiwa kita juga membutuhkan. Maka di minggu yang ketiga berturut-turut ini, Tuhan Yesus yang menyampaikan bahwa Dia adalah roti hidup yang telah turun dari
surga itu sungguh kemudian menggoncangkan para murid dan juga orang-orang Yahudi yang mendengarkan. Mereka menolak. Jadi orang Yahudi ini menjadi gambaran bagi manusia yang menolak Allah, yang menolak Tuhan, yang menolak kehidupan. Dan Yesus memang bukan dimaksudkan mengajar untuk Ekaristi. Karena Yohanes, Injilnya, di dalam pembukaan dikatakan, firman atau sabda telah menjadi manusia, telah menjadi daging. Sabda itulah yang kemudian juga menjadi sabda bagi kita. Perkataan-perkataan yang keluar dari hati dan pikiran kita, itu akan menjadi daging juga dalam kehidupan kita. Ketika ucapan-ucapan itu membangun kehidupan, meneguhkan, karena kita tentu akan haus dan lapar untuk dicintai, untuk diterima, untuk dihargai, untuk dipahami, untuk bersosial, berteman, dan seterusnya. Ketika ada sabda kita, kata-kata kita yang tidak mengarah kepada kehidupan, itu akan mendaging dalam diri kita. Maka amatlah gampang dan mudah ketika seorang anak kita bertumbuh bukan hanya karena rumput, ya. Kok rumput, ya? Rumput dimakan sapi jadi susu, ya. Jadi rumput itu menjadi susu, ya. Tapi dari perkataan-perkataan kita ini, seorang manusia kecil akan bertumbuh dan hidup. Ketika kita tidak memberikan akulah roti hidup, kita bisa membayangkan jadi apa anak ini nantinya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dikatakan menista karena mengatakan tidak pantas, karena menyinggung sungguh-sungguh tentang generasi nenek moyang dari bangsa Yahudi, di mana dikatakan oleh Yesus, nenek moyang mereka makan tetapi mereka mati. Tapi kalau makan aku, ya, dia akan hidup untuk selamanya. Siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Kita bisa menjadi orang-orang Yahudi yang menolak sabda Tuhan yang menjadi daging. Kita bisa menjadi orang-orang Yahudi ketika kita tidak menghidupi sabda yang menghidupkan. Maka kata-kata kita bisa mematikan. Kata-kata kita tidak menumbuhkan. Kata-kata kita menjadikan ya, orang kemudian termiskinkan, orang kemudian menjadi minder dan seterusnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, pertama dan utama oleh Yohanes sang pengarang Injil ini, dia mau menyampaikan Yesus roti hidup, sabdanya adalah kehidupan. Maka mari kita juga mengunyah sabda Tuhan, membacanya setiap hari, merenungkannya, tidak menelan mentah-mentah, dan kita mohon supaya kita percaya sehingga mempunyai hidup yang kekal. Sabda Tuhan penuh daya. Sabda Tuhan itu bisa menegur dengan keras. Namun, sabda Tuhan pasti akan membimbing kepada kehidupan. Sabda Tuhan mengarahkan orang pada keselamatan. Semoga tidak hanya secara kebutuhan fisik saja, tetapi jiwa kita yang haus, yang lapar, yang mungkin mudah putus asa seperti Nabi Elia tadi yang kita dengarkan, kita ingat, mari kita kembali kepada Tuhan, mengunyah sabdanya yang adalah roti kehidupan, kehidupan yang kekal bagi kita. Amin.